Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Dani, instruktur Smart, bidang studi matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai vektor. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Adik-adik kan udah tahu mengenai vektor itu apa, seperti apa, dan operasinya juga seperti apa juga udah tahu kan. Nah, di sini kakak akan membahas vektor tentang yang pertama, perkalian skalar dua vektor. Kemudian ada sudut antara dua vektor. Dan yang ketiga ada proyeksi vektor ortogonal. Nah, pertama di sini kakak akan membahas mengenai perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor itu apa sih, Kak? Nah, perkalian skalar dua vektor itu adalah perkalian skalar antara suatu vektor A dan suatu vektor B, sehingga bisa dituliskan menjadi A dot B. Dengan rumusnya sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan A, B, cos alfa. Dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Seperti itu adik-adik. Nah, jika A atau jika vektor A dan vektor B, maka A dot B-nya dituliskan sebagai berikut. Nah, adik-adik tadi udah tahu mengenai perkalian skalar dua vektor. Nah, dari perkalian skalar dua vektor ini, dia juga punya apa? Sifat-sifat. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat perkalian skalar. Yang pertama, ada A dot B sama dengan B dot A. Kemudian ada A dot dalam kurung B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Kemudian ada juga A dot A sama dengan A mutlak kuadrat. Yang keempat ada A dot B sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, kita udah tahu mengenai apa rumus dari perkalian skalarnya. Udah tahu sifat-sifatnya juga. Tentunya kita semua bisa mencari apa adik-adik penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah, di sini kakak punya contoh soal nih. Diketahui A mutlak sama dengan 5 dan B mutlak sama dengan 12. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Pertanyaannya, hitunglah A dot B. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tuliskan dulu. Jika kita mengetahui A mutlak sama dengan 5, B mutlak sama dengan 12, sudutnya 60 derajat. Dengan rumus A dot B sama dengan A mutlak dikali B mutlak cos alfa, maka kakak bisa tuliskan hanya kan 5, B-nya 12. Kita tahu sudutnya 60 derajat, berarti di sini alfanya menjadi 60 derajat. Dituliskan cos 60 derajat. Kemudian sama dengan 5 dikali 12 kali setengah. Nah, kok bisa langsung setengah, Kak? Nah, kita kan tahu sama-sama nih cos 60 derajat itu setengah, kayak gitu. Jadi tinggal 5 dikali 12 dikali setengah, didapatkan 30. Jadi adik-adik, hasil dari A dot B nya adalah 30. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Diketahui titik-titik R
dengan koordinat nih negatif 6, 1, 7. Kemudian ada S dengan koordinatnya 9, 4, 0. Kemudian ada T yang koordinatnya 21, negatif 11, 2. Dan pertanyaannya, hitunglah vektor RT dot TS. Nah, jadi di sini kita akan mencari vektor RT dot TS. Nah, yang pertama kita tuliskan, adik-adik ingat, kita tulis diketahui dulu dengan titik R, S, dan T-nya sebagai berikut. Kemudian kita tuliskan rumusnya. RT dot TS sama dengan T min R dot S min T. Nah, adik-adik, jadi di sini kan ketahui vektor RT. Nah, di situ kan ada koordinat di T dan R-nya nih. Jadi mereka dikurangin dulu nih, yang belakang si T-nya dikurangi sama R. Berlaku juga di vektor TS-nya. Kita punya koordinat di T dan S. Jadi yang dikurangi adalah yang belakangnya dulu. Si S-nya dikurangi sama koordinat T. Bisa kakak tuliskan seperti ini. Nah, T punya koordinat 21, negatif 11, 2. Dikurangi dengan R dengan koordinatnya negatif 6, 1, 7. Dot S koordinatnya 9, 4, 0. Dikurangi dengan T yang punya koordinat 21, negatif 11, 2. Kemudian didapatkan 27, negatif 12, negatif 5. Nah, 27, negatif 12, dan negatif 5 ini adalah vektor RT. Kemudian vektor TS-nya adalah negatif 12, 15, dan negatif 2. Jadi di sini kakak tuliskan 27, negatif 12, negatif 5, dot, negatif 12, 15, negatif 2. Kemudian hasilnya 27 dikali negatif 12 ditambah negatif 12 dikali 15 ditambah negatif 5 dikali negatif 2. Hasilnya akan dapatkan negatif 324 ditambah negatif 180 ditambah 10. Sehingga nilai RT.TS adalah negatif 494. Jadi begitu adik-adik untuk mencari apa? RT.TS dengan diketahui titik-titik koordinat R, S, dan T. Yuk kita pemanasan lagi nih, pakai soal lagi ya. Kakak masih punya nih soal diketahui vektor A sama dengan MI ditambah 4J ditambah 2K. Tegak lurus pada vektor B sama dengan negatif 7I ditambah MJ ditambah 6K. Ditentukan nilai M. Jadi di sini yang cari apa? Nilai M-nya nih. Kita butuh yang namanya nilai M. Caranya diketahui dulu nih vektor A sebagai berikut. Kemudian dia tegak lurus dengan vektor B. Kemudian kita tuliskan dulu, kita punya sifat A dot B sama dengan 0. Itu adalah untuk menentukan nilai M. Berarti bisa kita tuliskan menjadi MI ditambah 4J ditambah 2K dot negatif 7I ditambah MJ ditambah 6K sama dengan 0. Kemudian menjadi negatif 7M ditambah 4M ditambah 12
sama dengan 0. Maka negatif 3M sama dengan negatif 12. Dengan operasi aljabar kita akan mendapatkan M sama dengan 4. Jadi begitu adik-adik untuk soal-soal mengenai vektor. Nah, kakak masih punya sudut antara dua vektor. Nah, di sudut antara dua vektor ini, jika alfa adalah suatu sudut antara vektor A dan B, maka nilai alfa dapat ditentukan dari cos alfa sama dengan A dot B dibagi A mutlak kali B mutlak. Nih, setelah kita tadi tahu rumusnya, yang sudut antara dua vektor, dan kita sudah mempelajari perkalian skalar dua vektor, kakak di sini mau nyoba soal mengenai sudut antara dua vektor. Hitunglah nilai dari cos alfa. Jika alfa adalah sudut antara vektor A sama dengan 5i plus 4j dikurangi 3k. Dan vektor B sama dengan 2i dikurangi 2j kurangi k. Caranya, nah kita di sini tuliskan, yang kita perlu cari adalah cos alfanya. Kita tuliskan dulu vektor A dan vektor B-nya. Sehingga nilai cos alfanya bisa kita tentukan kayak gini nih, adik-adik. Tuliskan dulu rumusnya ya. Cos alfa sama dengan A dot B dibagi A mutlak kali B mutlak. Bisa kakak tuliskan menjadi 5 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 dibagi A mutlak. A mutlaknya menjadi akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikali B mutlak. B mutlaknya menjadi akar 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Sehingga menjadi 10 dikurangi 8 ditambah 3 dibagi akar 25 tambah 16 tambah 9 dikali akar 4 tambah 4 tambah 1. Akan didapatkan 5 per akar 50 dikali akar 9. Bisa kita dapatkan 5 per 5 akar 2 kali 3. Nah, di sini kita punya 5 per 5 akar 2 dikali 3. 5 atas dan 5 bawah bisa kita bagi. Kemudian tersisa apa? 1 per 3 akar 2. 1 per 3 akar 2 bisa kita rasionalkan menjadi 1 per 6 akar 2. Nah, adik-adik, kita udah mencari cos alfanya. Sekarang kita akan mencari sudutnya. Hitunglah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan koordinat 4i dikurangi 5j ditambah k dan vektor B dengan koordinatnya 6i tambah 4j dikurangi 4k. Cara menghitung sudutnya kita tuliskan tadi. Jika A-nya nih koordinatnya tadi 4i negatif 5j tambahkan k, dan vektor B-nya 6i tambah 4j dikurangi 4k. Maka nilai cos alfa dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, kita akan tentukan cos alfanya nih. Buat apa sih kak kok pakai tentukan cos alfa? Nah, ya kan yang kita cari apa? Alfanya atau sudutnya. Jadi tetap kita pakai rumus tadi, cos alfa sama dengan A dot B dibagi A mutlak kali B mutlak. Sehingga didapatkan 4 kali 6 tambah negatif 5 dikali 4 tambah 1 dikali negatif 4. Nah, sehingga kakak bisa dapat 24
tambah negatif 20 tambah negatif 4. Nah, yang bawah ini belum kakak operasikan nih. Jadi tetap yang bawah tuh akar 4 kuadrat plus negatif 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali yang B mutlaknya 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Jadi belum kakak operasikan. Karena apa? Karena di sini ketika kita mengoperasikannya atas pada soal ini akan dapat nilai 0. Nah, 0 dibagi oleh nilai apapun hasilnya akan tetap menjadi 0. Nah, ini jadi tips buat adik-adik atau soal solusinya nih. Kalau mengerjakan nilai cos alfa yang kita kerjakan dulu adalah A dot B-nya. Ketika A dot B tidak sama dengan 0, barulah kita juga mengoperasikan A mutlak dikali B mutlaknya. Jadi di sini kakak udah dapet nih cos alfanya sama dengan 0. Cos alfanya sama dengan 0. Kita ingat-ingat. Cos yang memiliki nilai 0 adalah 90 derajat. Jadi alfanya sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B di sini adalah 90 derajat. Nah, itu adik-adik penjelasan mengenai sudut antara dua vektor dan bagaimana cara mencarinya juga. Yuk kita lanjut ke proyeksi vektor ortogonal. Di sini kakak akan memperlihatkan sedikit mengenai gambar dari proyeksi vektor ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, bayangannya tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Seperti itu adik-adik mengenai proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal itu ada dua macam. Yang pertama, proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B. Hasilnya adalah vektor bayangannya. Jadi ada vektor ortogonal A pada vektor B. Dihasilkan suatu vektor bayangan, yaitu vektor C. Dengan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor C sama dengan dalam kurung A dot B dibagi B mutlak kuadrat dikali B. Jadi yang A dot B per B mutlak kuadratnya itu dioperasikan terlebih dahulu, baru dikalikan B untuk proyeksi vektor. Kemudian kakak punya proyeksi skalar ortogonal. Jadi proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B adalah panjang modulus dari vektor bayangannya, yaitu C. Jadi di sini yang cari adalah panjang dari vektor bayangan. Sehingga rumusnya bisa kakak tuliskan sebagai berikut. C sama dengan A dot B dibagi mutlak B. Yuk adik-adik kita ke contoh soal. Diketahui vektor A dengan koordinatnya 10i kurangi 6j ditambah 3k dan vektor B dengan koordinat 4i ditambah 8j ditambah 6k. Tentukan proyeksi vektor A pada vektor B, kemudian tentukan proyeksi skalar A pada vektor B. Jadi di sini dari vektor A dan vektor B-nya kita suruh nyari apa? Proyeksi vektor dan proyeksi skalarnya. Yang pertama-tama kita akan mencari vektor atau proyeksi vektor A pada vektor B. Ingat adik-adik, untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B yang kita cari adalah suatu bayangannya. Jadi kita butuh rumus C sama dengan dalam kurung
A dot B dibagi B mutlak kuadrat dikali B. Sama dengan, kita tuliskan dulu A dot B-nya. A dot B-nya akan didapat 40 dikurangi 48 ditambah 18 dibagi B mutlak kuadrat, mendapatkan akar 16 ditambah 64 ditambah 36 kuadrat. Baru kita tuliskan B-nya. B-nya adalah 4I ditambah 8J ditambah 6K. Kita operasikan akan dapatkan 10/116 dikalikan 4I tambah 8J ditambah 6K. Kita sederhanakan menjadi 5/58 dikali 4I ditambah 8J ditambah 6K. Nah, adik-adik, kenapa di sini kakak tetap tuliskan I sama J sama K-nya? Untuk koordinatnya adalah untuk apa? Supaya adik-adik ingat bahwa kita koordinatnya menggunakan I, J, dan K. Jadi karena biasanya kalau I, J-nya dan K-nya tidak dituliskan, akan kelupaan ketika 4 langsung ditambah 8, langsung tambah 6. Jadi di sini kakak tuliskan I, J, dan K-nya. Sehingga ketika 5/58 dikali 4I tambah 8J ditambah 6K akan didapat vektor C atau vektor bayangannya adalah 10/29I ditambah 20/29J ditambah 15/29K. Nah, jadi itu adik-adik untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B. Yuk kita mencari proyeksi skalar A pada vektor B. Jadi kalau sebelumnya yang kita cari adalah bayangannya, yang sekarang kita cari adalah panjang bayangan. Bisa kita tuliskan rumusnya C sama dengan A dot B dibagi B mutlak sama dengan A dot B nya kita dapatkan 40 dikurangi 48 ditambah 18. B mutlaknya kita tuliskan akar 16 tambah 64 tambah 36. Kita dapat 10 per akar 116. Nah, 10 per akar 116 ini bisa kita sederhanakan jadi 10 per 2 akar 29. Nah, di sini 10 per 2 akar 29 kita rasionalkan menjadi 5 per 29 akar 29. Jadi adik-adik, perbedaan antara proyeksi vektor dan skalar adalah mengenai koordinat. Jadi ketika pada proyeksi vektor kita membutuhkan suatu koordinat. Dengan skalar ini kita hanya mencari modulusnya atau panjang bayangannya. Ingat ya adik-adik, jangan sampai lupa. Kalau proyeksi vektor mencari bayangan, proyeksi skalar mencari panjang bayangan. Nah, di sini kakak punya soal terakhir. Proyeksi vektor A dengan koordinatnya 3I plus 4J dikurangi K. Pada vektor B sama dengan I dikurangi 2J ditambah K. Ditanyakan apa? Proyeksi vektor. Berarti kalau yang ditanyakan proyeksi vektor A pada vektor B, yang kita cari adalah bayangan. Bisa dituliskan C sama dengan A dot B dibagi B mutlak kuadrat. Baru dikalikan B. Karena apa? Si A dot B dibagi B mutlak kuadrat di dalam kurung. Kemudian bisa dituliskan 3 dikali 1 tambah 4 dikali negatif 2 ditambah negatif 1 dikali 1 dibagi akar 1 tambah 4 tambah 1 kuadrat. Baru dikali koordinat di vektor B nya. I
kurangi 2J ditambah K. Kemudian didapat negatif 6 per 6 dikali I negatif 2J ditambah K. Kita sederhanakan menjadi negatif 1 kali I kali negatif 2J tambah K. Sehingga kita dapatkan proyeksi vektor A pada vektor B adalah negatif I ditambah 2J negatif K. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasannya mengenai vektor. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update videonya. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.